Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Saya akan membacakan tentang teknik pengujian perangkat lunak dari Bapak Keri Mukir Hasri STMT selaku dosen mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Oke, di sini saya akan mereview kembali saya atas nama Nur Alfiana dengan NIM 1965025. Oke, di sini pertama itu latar belakang. Yang pertama, pengujian perangkat lunak adalah elemen kritis dari jaminan kualitas perangkat lunak dan merupakan review puncak terhadap spesifikasi, desain, dan pembuatan program. Yang kedua, pengujian perangkat lunak menghabiskan upaya 30-40% dari total pekerja proyek. Yang ketiga, proyek yang membahayakan nyawa manusia, biaya pengujiannya bisa mencapai 3-5 kali proyek seperti biasanya. Oke, terminologi. Terminologi ini memiliki beberapa fitur. Yang pertama, reliability, yaitu memiliki ukuran kesuksesan yang digunakan terjadi untuk mengukur kesesuaian antara perilaku yang terjadi dengan perilaku yang diinginkan. Yang kedua, failure, yaitu menyimpan perilaku yang diamati dengan perilaku yang kita kehendaki. Sedangkan error, yaitu keadaan di mana sistem berada pada suatu keadaan. Jika sistem terus melakukan proses akan dapat mengakibatkan terjadi failure atau penyimpanan perilaku yang telah kita amati. Yang keempat, fail atau bug atau defect itu penyebab mekanis atau algoritmis dari suatu error, kesalahan desain atau codingannya. Kedua itu terminologi software reliability dan keandalan perangkat lunak. Probabilitas sistem perangkat lunak yang tidak menyebabkan failure pada sistem pada suatu waktu tertentu dengan kondisi tertentu. Nah, di sini terdapat definisi testing atau placement pada 2015. Testing is the process of accessing a program with the specific intent of finding error when it is delivery to the end user. Nah, di sini definisi testing. Testing software adalah proses pengoperasian software dalam kondisi yang dikendalikan, yaitu untuk pertama, verifikasi apakah telah berlaku sebagaimana telah ditetapkan menurut spesifikasi atau are we building the system right. Kedua, mendeteksi error pada definisi software. Validasi apakah spesifikasi yang telah ditetapkan sudah memenuhi keinginan atau kebutuhan dari pengguna sebenarnya. Di sini terdapat proses testing, yaitu software development process. Yang pertama itu rekrutmen, menganalisis, memproses produk, spesifikasi dan proses, desain proses, testing proses, dan verifikasi proses dan konsolidasi prosesnya. Ini validasi dan verifikasi. Di sini itu validation is the process of evaluation software system pada komponen daring or the end of the development scale in order to determine partner dan status specific recruitment. Di sini memiliki tujuan pengujian perangkat lunak. Yang pertama, menemukan kesalahan atau fault sebanyak mungkin dari perangkat lunak yang telah diuji.
Kedua, membuat perangkat lunak yang diuji setelah perbaikan dilakukan menjadi perangkat lunak yang berkualitas. Ketiga, melakukan pengujian secara efektif dan efisien. Yang keempat, mengumpulkan kesalahan yang terjadi dan menggunakan untuk tindakan preventif. Kelima, test case yang bagus adalah yang memiliki kemungkinan besar untuk menemukan error yang telah tersembunyi. Yang terakhir, pengujian yang sukses adalah menghasilkan dan menemukan error yang kita sembunyi pada saat itu. Ini terdapat beberapa tujuan pengujian perangkat lunak. Yang pertama itu error atau merekrutmen performance dan indication dan quality. Di sini terdapat pengujian terdapat dua metode itu white box methods dan black box methods. Oke, di sini terdapat dua penguji perangkat lunak atau pelaku. Yang pertama itu developer, yang kedua ada independent tester atau yang mencoba. Di sini terdapat beberapa prinsip pengujian. Yang pertama harus bisa dilacak hingga sampai kebutuhan customer. Yang kedua harus dirancang sejak model dibuat. Ketiga, prinsip Parote 80% error uncovered. Ketiga, dari lingkungan kecil menuju yang besar. Kelima, tidak bisa semua kemungkinan diuji. Terakhir, dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Testability yaitu kemudahan untuk diuji. Karakteristiknya operability atau mudah digunakan. Observability atau sudah diamati. Controllability yang yaitu mudah dikendalikan. Decomposability untuk diuraikan. Simplicity lingkungan kecil semakin mudah diuji. Stability jarang berubah. Bahkan understandability mudah kita pahami. Metode pengujian perangkat lunak terdapat terbagi atas dua, yaitu struktural atau white box, kedua fungsional atau black box. Di sini terdapat beberapa kasus pengujian. Kasus pengujian ini, yang pertama itu black box testing. Black box testing ini memastikan fungsional perangkat lunak yang sedang berjalan ya. Yang kedua, kesesuaian input yang telah kita output. Yang ketiga, tidak memperhatikan proses logik yang internal. Sedangkan white box testing ini melakukan pengamatan detail terhadap prosedur yang telah kita desain dalam suatu pengujian kasus. Yang kedua itu mengamati sampai level percampuran kondisi dan perulangan. Sebagainya tingkat testingnya. Di sini memiliki beberapa tingkat testing. Yang pertama itu unit testing. Testing penulisan kode-kode program dalam satu unit terkecil secara individual. Sistem testing ini proses testing pada sistem integrasi untuk melakukan verifikasi bahwa sistem telah sesuai dengan spesifikasi. Ketiga, acceptance testing atau testing formal yang dilakukan untuk menentukan apakah sistem telah memenuhi kriteria menerima dan
memberdayakan pelanggan untuk menentukan apakah sistem yang diterima atau tidak. Nah, sini terdapat beberapa test case yang merupakan suatu tes yang dilakukan berdasarkan suatu inisialisasi, masukan, kondisi ataupun hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun kegunaan dari tes case ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk melakukan black box testing. Yang kedua, untuk melakukan white box testing. Di sini terdapat beberapa white box testing. Metode pertama metode yaitu basis sparse testing. Yang kedua memakai node flow chart. Nah, di sini terdapat struktural atau white box. Yang pertama, penguji memperhatikan mekanisme internal sistem yang seperti pada gambar di samping ini. Kedua, menguji memastikan operasi internal yang telah berjalan sesuai dengan spesifikasi. Yang ketiga, semua komponen yang telah diuji. Di sini terdapat kompleksitas siklomatik, yaitu menunjukkan jumlah skenario pengujian yang harus dilakukan untuk menjamin cakupan seluruh program dari pertama sampai terakhir. Contoh white box testing, ini seperti pada di layar ini, yaitu menggambarkan prosedur Avenger di mana memiliki beberapa cabang, yaitu 12 cabang ya yang terdapat sini. Tidak memperhatikan dengan baik. Ini terdapat if then else, yaitu melakukan perulangan pada program pada codingan ini. Oke. Metode pengujian black box perangkat lunak. Yang pertama, fungsional atau black box, yaitu fokus pada output yang dihasilkan dengan memberikan input dan kondisi eksekusi. Kedua, membandingkan kesesuaian output dengan spesifikasi kebutuhan fungsional. Di sini terdapat fungsional black box, rekrutmen, yaitu memiliki input, output, dan event. Di sini terdapat black box testing atau grab basic. Oke, di sini terdapat beberapa objek, yaitu objek 1, objek 2, dan objek 3. Di sini merangkup semua paralel yang direct link, not wide, dan underlink. Oke. Di sini terdapat juga menu select generate yang memiliki file menu select, dokumen Windows, dan dokumen teks. Setelah dicontohkan dia dari black box testing, ini memiliki beberapa input ya, perulangan ya. Kalau diperhatikan ya, kayak perulangan percabangan seperti if and input condition spesifikasi, satu kesalahan ataupun dua direkomendasi di kelas A defensif. Nah, sini terdapat bilangan else pada kondisi menggunakan valet 1 ke valet 1 lain lagi pada definisinya. Nah, contohnya itu input npm kali siamik jika dikosongkan, jika disediakan format yang salah, dan jika dengan npm yang benar. Oke. Di sini terdapat beberapa box testing, analisis nilai data batas.
pertama menguji untuk input sekitar bahas atas maupun bawah sebuah range nilai yang valid. Kedua, pengujian nilai maksimal dan minimal. Ketiga, menerapkan 1 dan 2 untuk di output. Keempat, menguji batas struktur data yang dipakai, misalnya ukuran array. Di sini beberapa box testing perbandingan. Spesifikasi kebutuhan yang kita gunakan kemungkinan menghasilkan aplikasi atau perangkat lunak yang berbeda. Sedangkan skenario pengujian pada aplikasi yang demikian bisa digunakan untuk skenario pengujian aplikasi yang berupa yang lainnya. Di sini terdapat skenario pengujian khusus. Pertama itu pengujian GUI, pengujian arsitektur client server, pengujian dokumen dan fasilitas bantuan. 4. Pengujian sistem waktu nyata. Di sini terdapat beberapa aktivitas pengujian perangkat lunak 1, yaitu subsistem kode Y, unit text, melalui integrasi teks fungsional, sistem dokumen, rekrutmen analisis dokumen, user manual, fungsional sistem, integrasi subsistem. Sedangkan subsistem kode yaitu memiliki unit text, testing substation, dan integrasi teks dan fungsional. Sedangkan aktivitas kedua terdapat ada 3, yaitu global recruitment, client understanding of recruitment. Ketiga, user environment. Global recruitment mencakup functional system, performance text, dan validasi sistem, acceptance system, dan instalasi teks. Di sini terdapat penjelasan tentang beberapa pengujian aktivitas perangkat lunak. Dapat diperhatikan dengan jelas ya. Memiliki strategi pengujian. Depend atau pengujian perangkat lunak secara keseluruhan telah komponen perangkat lunak dibuat. Incremental pengujian secara bertahap. Di sini terdapat flowchart incremental. Yang pertama itu mulai dari recruitment specification menuju ke preliminary design, setelah detailed design, codingan, unit testing, integration testing, dan sistem testing. Di sini ada beberapa strategi pengujian perangkat lunak. Yang pertama, membahas langkah-langkah yang harus dikerjakan sebagai bagian dari pengujian. Kapan dilaksanakan, berapa usaha, waktu, dan sumber daya yang kita gunakan. Yang ketiga itu meliputi perencanaan, desain test case, pelaksanaan, koleksi data, dan evaluasi. Di sini ada beberapa kaidah umum pengujian. Dimulai dari pengujian tingkat komponen menuju integrasi. Titik yang berbeda kemungkinan memakai teknik pengujian yang berbeda. Pengujian dilakukan oleh developer atau proyek yang besar atau tim independen. Terakhir itu testing dan debugging atau debugging adalah berbeda. Namun debugging pasti berkaitan dengan strategi testing apapun.
Strategi pengujian yang dimulai dari unit testing terhadap source code hingga sistem testing terhadap spesifikasi yang kebutuhannya. Ya, seperti pada gambar pada layar ini, sistem testingnya facility testing, integrasi testing, unit testing, kode desain, rekrutmen, sistem engineering. Ke langkah-langkah pengujian. Ada beberapa tingkat itu mulai dari bawah itu testing, direction, kode, desain, dan rekrutmen sehingga membentuk sebuah langkah-langkah pengujian. Unit testing seperti pada gambar traduksi ini ya, pasti sudah mengerti lah. Integrasi testing ada pada terdapat di sini top down integration mulai dari M1 sampai M8 dan cabang. Nah, di sini integration button of integration, integrasi sistem, integrasi testing, regression testing dilakukan pengujian setiap kali ada modul baru yang diintegrasi atau modul yang berubah. Kedua, smoke testing atau tes daily untuk proyek, jenis, karakter, waktu. Validation testing disebut sukses jika fungsi perangkat lunak dapat diterima oleh customer atau berdasarkan dokumen SKRL. Alpha test dilakukan di tempat deliver oleh customer pada lingkungan yang terkendali. Beta test dilakukan di tempat customer tanpa melibatkan developer pada lingkungan yang terkendali. Di sini terdapat terakhir itu debugging. Debugging ini yaitu memperbaiki error yang ditentukan pada sistem atau yang sukses. Kedua kaidah dasar sebelum debug. Pertama, apakah penyebab debug yang dihasilkan oleh bagian program yang lain. Kedua, apakah bug selanjutnya mungkin muncul jika bug diperbaiki? Ya. Ketiga, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah bug yang terjadi pertama kalinya? Ya jelas ya, memperbaiki, mencari bagaimana caranya agar kita dapat memperbaiki error yang ditemukan pada saat testing hingga menjadi baik. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.